ilmu dalam dada, ilmu berbeda dengan pengetahuan. Ya. Kalau ilmu itu tetap sifatnya tahu ya, sehingga apa yang diketahui oleh ilmu itu benar adanya. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Fi sudur itu. Wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Itu dalam surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 49. Bahwa fenomena nyata itu ada dalam dadamu disebut dengan ilmu. Ya. Artinya apa? Dengan ilmumu kamu tahu ya, benar dan salah. Hanya kebenaran ini yang sifatnya cahaya, ilmu yang sifatnya cahaya, al-ilmu nurun itu sering ditutup oleh kita masing-masing, bentuknya pengingkaran. Maka menutupi cahaya itu bahasa Arabnya zalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a hudah wa wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa channel YouTube Yai Mim Official, ngaji filsafat, tasawuf dan thariqah. Selamat berjumpa kembali dengan saya Yai Mim. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan, berkah, fadhol dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, saat ini kita berada di Taman Bunga Merjosari atau yang biasa disebutnya dengan Taman Singha Merjosari. Ini luar biasa, enak tempatnya. Ada jogging tracknya, ada latihan berat, latihan beban maksud saya. Ada latihan, ada taman lalu lintas, ada tempat untuk berlatih basket dan lain sebagainya. Luar biasa ini sarana murah untuk berolahraga, untuk berekreasi keluarga kita. Ini juga banyak anak-anak bahagia, anak-anak TK. Luar biasa ini, terima kasih Pak Wali Kota yang telah memfasilitasi warganya sehingga bisa mendapatkan hiburan yang sangat murah. Baik, dalam kesempatan yang saya kira sangat berkah pagi ini, saya ingin mengulang sedikit tentang kaji kita. Apa itu filsafat, apa itu tasawuf, dan apa itu thariqah. Lalu kenapa kajian saya ini disebut dengan itu, dengan pendekatan tiga hal itu, yakni filsafat, tasawuf, dan thariqah. Filsafat itu landasan berpikir atau cara berpikir. Maka cara atau model berpikir filosofis itu kan ada tiga kan, yaitu apa, bagaimana, untuk apa. Ontologis, epistemologis, aksiologis. Apa, bagaimana, untuk apa, nilai manfaat. Gitu. Apa itu bendanya, bagaimana memperlakukan benda tersebut, lalu kemudian kita mendapatkan manfaat aksiologis. Jadi sekali lagi, filsafat itu cara berpikir kita secara rasional. Ini belum Islam. Nah, maka saya gandengkan, saya kawinkan, saya gabungkan dengan pendekatan tasawuf. Tasawuf itu apa? Tasawuf itu cara berhati. Maka objek kajian tasawuf itu kan 5, tidak keluar dari 5 hal ini. Apa itu? Yang pertama adalah iman di dalam dada kita. Al-imanu ma wuqira fil qalbi, kan? Sesuatu yang terukir kuat di dalam hati kita. Kemudian wa qaulun bil lisani, gitu. Kemudian diungkapkan, kalau dikaulkan itu lisan, gitu. Lalu ketika iman itu dipraktekkan, namanya wa amalun bil arkan. Ketika dipraktekkan inilah disebut dengan amal, apa? Perbuatan.
Yang pertama iman objeknya, yang kedua adalah ilmu. Ilmu dalam dada, ilmu berbeda dengan pengetahuan. Ya. Kalau ilmu itu tetap sifatnya tahu ya, sehingga apa yang diketahui oleh ilmu itu benar adanya. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Fi sudur itu. Wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Itu dalam surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 49. Bahwa fenomena nyata itu ada dalam dadamu, disebut dengan ilmu, ya. Artinya apa? Dengan ilmumu kamu tahu ya, benar dan salah. Hanya kebenaran ini yang sifatnya cahaya, ilmu yang sifatnya cahaya, al-ilmu nurun itu sering ditutup oleh kita masing-masing, bentuknya pengingkaran. Maka menutupi cahaya itu bahasa Arab, wa may yajhadu bi ayatina illa zalimun. Zalim itu menutupi sehingga keadaannya menjadi gelap. Apakah ilmunya tidak bercahaya? Cahayanya tetap. Hanya sinarnya kita tutupi oleh pengingkaran kita. Ada dalam dada kita. Kemudian yang ketiga adalah nikmat. Apa nikmat itu? Nikmat itu sudah menjadi bahasa Indonesia ya. Nikmat itu anugerah Allah diberikan pada setiap diri manusia, fungsinya merasakan. Maka apa yang dirasakan oleh nikmat itu kejujuran. Maka ada ungkapan rasa tiada dusta ya, alias jujur apa adanya. Jadi yang dirasakan oleh nikmat itu apa adanya, tablek bahasa. Jadi apa adanya. Ya toh? Allah menyatakan dalam firman-Nya surat ke-55. Surat ke-55 itu surat Ar-Rahman, surat kasih sayang, surat nama beliau sendiri, nama Allah. Sifat Allah yang paling utama surat Ar-Rahman. Ayatnya 78. Tapi Allah menyatakan betapa berkenaan dengan nikmat ini 31 kali diulang. Ini menunjukkan betapa urgensinya nikmat itu dalam diri kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dalam ayat 13, 16, 18 dan seterusnya itu sampai 31 kali diulang. Bahwa anugerah Allah berupa nikmat dalam dirimu itu dia akan merasakan apa adanya, tidak bisa kau dustai. Yang bisa mendustai hanya mulutmu aja. Mulutmu bisa berdusta tapi rasamu akan nikmatmu akan merasakan apa adanya. Jadi pertama adalah iman, kedua ilmu, ketiga nikmat. Dan yang keempat adalah takwa. Takwa juga dalam dada, dalam hati. Jadi fenomena takwa itu fenomena dalam. Maka takwa itu berbeda dengan baju takwa. Kalau baju takwa kan luaran. Dalam hati, orang itu takwa atau tidak, dirinya yang tahu. Takwa itu apa sih? Taat artinya. Takwa itu potensi Allah, fungsinya mentaati. Kalau kamu tidak takwa maksiat, ya kamu itu maksiat apa enggak itu taat, kebalikannya maksiat. Gitu. Apabila takwamu itu kamu taati, namanya kamu mutakin. Kalau takwamu itu tidak kamu taati, namanya kamu asin, orang yang maksiat. Ya toh? Dalam dadamu. Zalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Itu dalam surat Al-Hajj surat ke-22 ayatnya 32. Bahwa syariah yang zahir itu hendaknya muncul dari dorongan takwa yang dalam dadamu. Kenapa? Kalau syariah yang zahir itu baju takwa, sarung hebat apa, sarung yang mahal, kopiah yang bagus, terus kendaraan yang mewah. Kalau tidak dipimpin oleh takwamu, dia akan menjadi takabur. Tapi kalau dipimpin oleh takwamu, dia muncul atas dasar ketakwamu, itu menjadi syukur itu. Maka fenomena zahir, baik syukur maupun takabur itu sama. Bedanya dirasa, takwa yang tahu. Ya. Kalau takabur itu menjadikan kamu gundah gulana. Tapi kalau syukur, kamu akan bahagia. Nah, semakin syukur semakin bahagia, dan semakin syukur semakin bertambah, kenikmatannya semakin cerdas. Maka orang kalau takabur itu nggak lama. Tapi kalau tasyakur itu bertambah itu loh. Fenomenanya sama itu. Makanya orang yang kemelinti itu jangan kemelinti dalam bahasa kita yang ngomongnya kok yo gimana kayak pinter-pinter dewe.
belum tentu dia takabur gitu. Bisa jadi syukur. Nah, nanti bagaimana kita niteni orang itu? Niteni itu apa ya? Melihat, mengamati orang itu. Orang itu kok kayak begitu, syukur apa takabur? Nah, nanti kalau dia ternyata tambah goblok berarti takabur. Tapi lihat tambah pintar berarti tasyakur gitu. Nah, yang tahu dirinya sendiri. Maka kalau kita mengamati orang lain itu jangan langsung dimaknai apa ya, zahir saja. Maka tasawuf itu agar masuk kepada relung dada kita, mengkomunikasikan dengan rasa. Maka tasawuf itu objeknya yang di dalam diri. Iman, ilmu, nikmat, takwa, dan nafsu. Yang harus dipimpin oleh iman, dikontrol oleh ilmu, selalu dirasakan oleh nikmat, dan dicek selalu oleh takwa kita. Nafsu. Nafsu itu gandengannya, nafsu itu bahasa Arab ya. Tanda ada nafsu itu nafas. Dan nafas itu merupakan gejala kehidupan fisik. Orang kalau sudah mati, like nafas saja berarti masih hidup. Nah, selama nafsu itu masih ada, yang tandanya nafas, maka keinginan duniawi, keinginan jasadi selalu ada. Maka wong itu tambah tuwek, asline keinginan nafsu ini tambah nemen. Hanya saja semakin tua fisik ini semakin lemah. Nah itu. Makanya banyak orang yang sudah tua-tua itu ya tambah apa? Gaplek peringkilan itu banyak, tambah tuwek, tambah petakilan itu banyak. Tapi fisik enggak kuat apa-apa. Nah, makanya kalau